Pemirsa tentunya masih ingat dengan Ridho Hafizar Armadani, sosok penggerek bendera pada pelaksanaan upacara pengibaran bendera pusaka di hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara. Ridho, anggota Paskibraka Nasional 2021, telah pulang ke Lampung. Setelah menemui orang tuanya di Kalirejo, Lampung Tengah, Ridho pun mendapat undangan dari sejumlah pejabat di Lampung Tengah yang kagum dengan prestasinya karena telah mengharumkan nama Lampung Tengah di kancah nasional. Senin siang, Ridho datang ke Polres Lampung Tengah. Tujuannya untuk mengucapkan terima kasih kepada polisi, tentara, dan pihak Pemkab Lampung Tengah yang telah mendukungnya menjadi Paskibraka Nasional 2021. Ya pasti sangat bangga atas prestasi yang saya dapatkan. Saya tidak mungkin bisa berada di posisi ini tanpa dukungan dan support dari semua orang yang ada di Lampung Tengah, termasuk Bapak Kapolres dan tim pelatih. Semuanya pasti telah mendoakan saya hingga saya bisa berada di posisi seperti ini. Kapolres Lampung Tengah meminta kepada Ridho agar tetap menjaga prestasinya di sekolah pasca menjadi Paskibraka Nasional di Jakarta. Pesan saya adalah jangan pernah merasa menyerah, jangan pernah merasa rendah hati, tetapi juga harus batasi diri dengan apa yang pernah saya ketahui, yaitu belajarlah mengalah hingga tak seorang pun mengalahkanmu, belajarlah merendah hingga tak seorang pun merendahkanmu. Belajarlah sabar hingga Allah Ta'ala mengangkat derajatmu. Ikhlaslah. Demikian. Ridho Hafizar Armadani merupakan satu dari 2 pelajar SMA di Lampung yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka 2021 pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 2021 lalu. Anggota pengibar bendera pusaka asal Lampung lainnya adalah putri nelayan asal Kabupaten Pesisir Barat bernama Aurel Febrina yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pesisir Barat. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kegembiraan terpancar dari wajah Titian Dingsih berusia 35 tahun setelah motornya yang hilang akhirnya ditemukan lagi. Senin siang, motor yang telah disita Polres Tanggamus dikembalikan lagi ke pemiliknya Titian Dingsih. Titian mengatakan motornya diparkirkan di depan rumahnya di Desa Dewi Tunggal, Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung, Tanggamus, hilang pada awal Agustus lalu. Ternyata motornya hilang akibat dicuri oleh seorang mantan tetangganya yang telah pindah ke desa lain. Kejadiannya itu malam Selasa, Pak. Jam tanggal 9. Mbak kenal sama pelakunya? Kenal, dia mantan tetangga saya, pernah berdomisili di Balas. Ya. Itu motornya disembunyikan di mana katanya? Kalau untuk persembunyian motor saya kurang tahu, itu kepolisian yang ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian Polsek Kota Agung juga sangat menanggapi gitu, Jam Pak. berapa itu kejadian? Kejadian itu kisaran jam 11:30 kurang, Pak. Kami menyadari itu hilang kisaran jam 1 malam. Tersangka bernama Suhendri ditangkap di rumahnya di Desa Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Polisi dan tentara meminta masyarakat selalu waspada karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kebetulan ini barang bukti yang bisa kita amankan, bisa kita ungkap dari kasus surat yang berada di kejadiannya di Kota Agung. Kebetulan ini berhasil kita ungkap dan kebetulan korbannya juga saat ini berada di sini, akan kita serahkan sesuai dengan hak dan yang dimiliki oleh si korban. Ya, artinya sama ya, kita saling mendukung dalam tindakan apapun itu, saling membantu. Sinergi dengan bersama dengan Polri. Nah, seperti itu. Tetap masyarakat tetap perhatikan 5M. Jadi apapun yang aturan dari pemerintah kita laksanakan. Terima kasih. Pengembalian barang bukti motor oleh Polres Tanggamus kepada pemiliknya gratis.
Pemilik motor hanya diminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraan, yakni BPKB dan STNK. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Ratusan anak yatim di Bandar Lampung menerima bantuan dalam memperingati Lebaran Anak Yatim Sedunia 1443 Hijriah. Bantuan diberikan oleh Brigif 4 Marinir berdiri sendiri bersama donatur dan pemerintah Kota Bandar Lampung pada Senin pagi. Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Hajah Eva Duyana. Bantuan diberikan di Dapur Umum Serbaguna Brigif di wilayah Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung kepada ratusan anak yatim. Tahun 2021 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan santunan uang tunai. Diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir. Ini sebagai bentuk kepedulian, bentuk empati bahwa pandemi COVID ini berdampak kepada semua lapisan, khususnya anak yatim. Nah, pada hari ini kita ya sedikit mengajak mereka bergembira, membahagiakan mereka. Harapannya mudah-mudahan anak-anak yatim yang ada, yang kita undang pada hari ini khususnya dan umumnya menjadi anak-anak yang berguna nantinya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga berjanji akan segera melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak yatim dan juga pemberian vitamin agar mereka tidak rentan tertular COVID-19. Caranya sudah memberikan perhatian khusus untuk anak-anak yatim. Kemudian warga Bandar Lampung sekarang anak-anak yatim dalam rangka Lebaran sedunia khusus untuk anak yatim, dan Bunda berharap kepada kita semuanya apapun yang dibantu kita bersyukur dan berdoa terus. Mudah-mudahan semua pengusaha bisa memperhatikan khususnya bagi yang tidak mampu untuk kita. Di Bandar Lampung, pelaksanaan vaksinasi terhadap anak-anak yang dijadwalkan akan dimulai pada awal Juli lalu batal digelar karena kehabisan stok vaksin COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para tamu undangan yang hadir, 2 sambutan dari Komandan Brigade. Tetap tegar dan berusaha ceria dilakukan oleh Fitria Darmayanti untuk mengurusi 3 anaknya yang masih kecil-kecil seorang diri. Ya, ketiga anaknya menjadi anak yatim setelah ayah mereka bernama Slamet Pujiono meninggal dunia akibat tertular COVID-19 pada September 2020 lalu. Fitria Darmayanti berharap masa pandemi dapat segera berakhir, sebab ia telah menjadi korban keganasan virus mematikan tersebut dengan kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ya, itu salah satu yang terkena wabah pandemi ini ya suami saya, Pak Slamet Pujiono, itu di bulan September tahun 2020. Ya, himbauan untuk masyarakat untuk selalu jaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Ya, itu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan. Itu saja. Apabila kita tertib, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir seperti itu. Senin siang, wanita warga Desa Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus ini mendapat bantuan dari Kapolres Tanggamus. Bantuan berupa sembako, mainan anak-anak, dan buku. Ini beliau adalah salah satu daripada korban pandemi COVID-19. Tentu kita sangat berduka, dan sebagai Kapolres kami tentu merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga. Tentunya dengan sedikit yang kami bawain dapat menghibur, walaupun mungkin tidak bisa menggantikan figur daripada seorang ayah yang oleh anak-anaknya. COVID-19 telah banyak menyusahkan masyarakat di negeri ini. Di Lampung saja, sudah lebih dari 3.000 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Dalam penanganan wabah virus mematikan tersebut, pemerintah meminta masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 yang nyata-nyata ada. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.